Ya. Dari jamming aja dulu ya. Ya, yuk. 1, 2, 1, 2, 3, ya. Daang dengan sayangku, aku mohon kau. Ulang, sorry. Cepat kali bang, agak lama aja dikit. Oh iya, siap. 2, Kau yang hitung. 1, 2, 3. Daang dengan sayangku, aku mohon kau menikah denganku. Ya, hiduplah denganku, berbagi kisah hidup berdua. Oke. Selamat siang, Luis. Selamat siang bang. Apa kabar? Puji Tuhan baik. Mantap. Asik. Jadi ini episode pertama ngobrol bareng Fame Performance. Tepuk tangan. Pertama. Pertama. Jadi ini ceritanya judulnya Sessionist Talk. Asik kali. Jadi yang terpilih untuk jadi sessionist pertama yang diundang ke ini apa ya? Ngobrol-ngobrol dibilang podcast. Enggak juga, ngobrol-ngobrol lah ya. Ngobrol-ngobrol aja lah ya. Ya. Jadi yang pertama datang ke ngobrol bareng kita itu ada Luis Situmorang. Halo semuanya, salam Silakan. kenal. Menjelaskan umur. Umur nggak usah ya bang, langsung aja. Nama saya Luis Situmorang. Instagram saya sama juga @luisitumorang. Penyanyi apa basis? Pemain bass, sebenarnya pemain basis. Majornya di bass gitu. Major di bass ya, oke. Cuman hobi nyanyi aja dikit-dikit. Oh iya. Tapi janganlah. Jangan ya. Jangan sampai. Jangan sampai. Oke, apa nih bang? Oke, Kira-kira. jadi pada kesempatan kali ini, jadi kenapa aku ngundang Luis? Yang terutama itu karena banyak sekali DM yang masuk ke Fame. Bang, gimana sih cara masuk ke Fame? Oh. Tapi sebenarnya dia bukan anak Fame sih. Bukan. Tapi dia sessionist yang hits bagi aku ya. Menurut pandangan aku dia sessionist yang hits. Maksudnya pencapaiannya di 2 tahun terakhir mantap lah. Oke. Makanya dia aku undang untuk ngobrol-ngobrol di sesi yang pertama nih. Nah, jadi kita mulai dari awal perkenalan kita kali. Perkenalan kita bang, mungkin kayak orang berpikir kita baru kenal mungkin bang ya. Sebenarnya proses itu jauh sebelum. Ada 5 tahun kayak itu bang ya. 5 tahun ya ini. Kita udah interaksi sebenarnya. Iya. 17. Tapi aku nggak nganggap selama itu sih. kayak baru setahun lah kita kayak ini bang ya. Baru kenal bang ya. Jadi ceritanya dia dulu waktu dulu itu The Fame itu buat tahunan rekrutmen ya. Rekrutmen tahunan dan dia apply pertama kali itu 2017 tapi saat itu waktu lagi audisi lagi nggak di Medan ya. Lagi di luar kota kebetulan kan. Jadi emang salah satu persyaratannya emang harus di Medan kemarin pada waktu itu. Ya, karena waktu itu kan live. Ya, live jadi langsung. Kayak kita undangin yang hari Seninnya vokalis, hari Selasa gitaris, hari Rabu keyboardis, hari Kamis kalau nggak salah itu basis kan. Jadi Luis waktu itu nggak berkesempatan datang, tapi dia Japri. Bang, ada kesempatan nggak minggu depan atau kapan? Aku kebetulan lagi di kampung nyiapin kuliah kalau nggak salah, persyaratan kuliah ya waktu itu. Enggak sih, kebetulan tuh baru selesai kemarin kuliah. Jadi emang karena nyari kerjanya susah ya, lumayan susah di Medan kan. Jadi kayak udah pulang dulu lah ke kampung kan. Jadi kayak bantuin orang tua dulu di sana. Kayak gitu sih sebenarnya. Di mana? Di Dumai. Dumai ya. Yang nonton Halo Orang Dumai ada nggak? Halo Orang Dumai. Dia katanya mau buat manajemen di sana. Di Dumai. Amin ya. Amin ya, kita doain ya. Jadi itu pertama kali dia nyoba ke Fame dan sebenarnya, nah ini versi aku dulu nih ya. Versi abang dulu lah. Versi aku dulu nih. Jadi aku nggak terlalu notice sih dia siapa, tapi kebetulan lumayan kebantu gara-gara bio waktu Dari itu. bio. Dari bio.
Jadi si Bio itu ada beberapa sih. Si Ocha juga dia rekom, kau dia juga rekom. Terus dia bilang, "Bang, si Luis ini main bass bisa, main gitar bisa. Alatnya, aduh aku nggak tahu alatnya, Bang." Iya iya Itu iya. waktu itu Iya sih. ada nggak? Ada dulu Bang, tapi kayak Squire yang gimana yang menurut aku kayak belum proper untuk Belum dijadikan proper ya. alat perang lah menurut aku kayak gitu. Sementara kan itu salah satu yang dilihat juga pasti Ya ya. pasti. Sama pemilik-pemilik entertainment lah. Seperti Fame lah kan gitu kan ngelihat juga. Nah, waktu itu nggak berkesempatan ikut audisi live, terus kita hilang koneksi lah Langsung lama tuh, ya. langsung. Karena ya waktu itu kami sibuk dengan beberapa talent yang menarik perhatian lah. Sibuk. Nah, itu tahunnya si Maria, Oh Maria, oke. Movie, Oh Bang Movie, oke. Alif sama si Ade. Itu yang dari vokal tuh yang Dari masuk. Nah, jadi habis itu kita hilang kontak. Habis itu aku nggak tahu dia kegiatannya apa. Tiba-tiba itu kan waktu itu lagi zaman-zamannya awal-awalnya In-Ear lagi heboh di YouTube. In-Ear iya. lagi heboh di YouTube dan dia salah satu penjualnya. Seller tuh. Ah, waktu itu. seller. Cuman yang aku tertarik sama dia sih waktu itu, aku kalau nggak salah pesan 5, dia cuman ada stok 3 Bang, daripada ngecewain. Gimana Bang? Maksudnya treat jualannya bagus sih. Jadi oh ini si Luis yang waktu itu nyoba, terus oh treat jualannya bagus. Maksudnya aku itu notice kedua di aku. Oke. Treat jualannya bagus, berarti dia kalau jadi seller amanah nih. Oke. Mantap. Habis itu versi aku lagi ya. Habis itu udah hilang koneksi karena waktu itu kita nggak se-circle ya. Karena Jerry juga dulu belum masuk ke Fame. Oh. Jadi kan yang iya, awal iya, awal iya. bawa kita bareng itu kan si Jerry di Tiara ya kalau nggak salah. Di Tiara. Yang kita bareng di situ. Hah. Tapi mungkin sebelumnya kau ada bantuin tapi nggak satu tim sama aku. Oh iya. Dan kita nongkrong sebenarnya Bang di Nongkrong Babi. Oh iya. Mungkin jumpa di situ cuman Warkop kayak segala musisi ya. segala musisi. Cuman kayak nggak intens aja ngobrolannya gitu. Iya, nggak bisa deep lah ya. Nggak bisa di benar. Karena keramaian ya. Keramaian. Udah sepi sekarang Bang. Udah sepi sekarang. Jadi abis itu ya udah mulai kalau ketemu say hi, sesekali bales-balesin story Instagram palingan. Cuman yang waktu itu dia berusaha membangun engagementnya itu waktu itu gimana ya? Waktu itu kami lagi tampil di PRSU terus aku nggak tahu dia fake atau enggak. Dia bilang Bang seru kali kalian main, terus song listnya aku tahu semua loh, dia bilang kayak gitu. Asik. Jadi dia sambil membangun engagement sambil mempromosikan diri. Tapi jujur tuh Bang kemarin Bang, jujur aku keren kali Ya panggungnya juga oke Besar sih. ya, Panggungnya juga oke, penontonnya juga asik. Opening siapa kemarin? Kahitna. Oh Kahitna ya benar Kahitna ya. Itu opening Kahitna di PRSU ya. Waktu itu masih rindu konser ya jadinya. Iya, konser jadi ya. Itu pecah kali sih Bang keren main tuh Bang. Mantap. Dah, jadi ya gitu kan, kalau misalnya dia membangun engagementnya bagus ya aku juga makin notice. Nah habis itu jadi sebenarnya udah mulai follow-followan Instagram, jadi aku ngeliatin beberapa feeds dia yang dia main bass gitu. Ternyata anak ini kidal ya, pertama aku mikirnya gitu kan. Terus selera lagunya oke nih gitu. Ya kan? Selera lagunya oke nih. Cuman ya balik lagi kan ke arah waktu itu aku manggil orang tuh berdasar kebutuhan sih ya. Waktu itu basisnya kan masih cukup banyak ya. Si Cibeng masih di sini masih juga. Bang Cibeng. Terus dulu ada Satra namanya, udah ke Batam. Oh gitu. Jadi dulu basis tuh banyak. Jadi ya aku belum berpikir untuk merekrut lagi pemain bass. Nah, dia dengan jalan ninja musiknya sendiri bergerak di mana waktu itu? Maksudnya udah mulai branding lah kita bilangnya. Jadi brandingnya. Ke diri atau ke band atau ke segala macam coba? Sebenarnya ke segala macam. Ke segala macam ya. Nyanyi iya, main gitar iya. Oh iya, sempat aku waktu talk show di Semut-Semut. Iya. Aku waktu jadi pembicara, terus dia jadi performer. Main gitar.
anak ini katanya basis kok main gitar tapi sambil nyanyi gitu kan. Aku ngeliat kan walaupun biasa aja sih suaranya. Dulu biasa sih, sekarang sama aja, nggak ada beda. Nggak ada beda. Maksudnya dari awal yang aku biasa aja ngelihat dia itu mulai nih makin tinggi di mataku tuh gara-gara oh dia udah main sama ini, oh dia udah main sama ini, oh dia udah main sama ini, dia udah mulai banyak manggung-manggung. Jadi aku udah bisa ngulikin versi dia main tapi versi ngeband gitu, udah bukan cuman fits bass di Benar. IG gitu. Kayak ini ya, kayak kesatuan di band tuh udah kelihatan gitu ya. Gitu. Aku udah ngeliat ya, oh gini ya ternyata kalau dia ngeband. Maksudnya, tapi aku emang orangnya gitu sih. Jadi banyak talent-talent di luar fame yang aku liatin lah. Kan udah follow-followan rata-rata. Biasanya kalau sesama musisi sih aku follow back karena apalagi kalau muda ya. Kalau muda maksudnya ini bisa nggak nih ya buat prospek ke depan. Pasti. Gitu. Jadi aku liatin waktu dia makin banyak ngejob sana sini, waktu itu ada audisi lagi. Oh iya, tuh ada audisi tuh. Tapi dia sebenarnya kayak udah nggak tertarik lagi. Kayak gitu sih Bang. Dia udah nggak terlalu tertarik lah. Maksudnya untuk terikat. Jadi waktu itu bikin kategori yang mau terikat atau bebas ya. Pada waktu itu Fame bikin 2 kategori tuh kan. Maksudnya kayak yang terikat atau enggak. Akhirnya ada 3 sih Bang. 3, yang satu lagi kan emang yang benar-benar fresh, yang kayak brand new lah gitu ya, Bang. yang under 23 lah Ya, gitu. di bawah Anak-anak gitu. SMA dan segala macam. Siap. Tapi itu susah. Ngedidiknya susah ternyata. Aku udah angkat tangan lah ampun. Enggak lah, prosesnya kan sekarang kan udah lumayan Bang mereka Iya, kan. sih. Udah makin jadi sih menurutku. Sebenarnya mereka kuat branding sosmed sih ya. Sosmed ya benar. Kalau live-nya butuh waktu, Ya, masih namanya butuh jam waktu. terbang Ya, kan. Nah, jadi habis itu dia udah mulai itu, nah mulailah akhirnya beberapa kali kalau misalnya kita emang jadwalnya padat sekali, kita minta bantuan Luis. Nah, itu versi aku nih. Udah. Sekarang silakan. Oke. Versi Luis. Mungkin ini balik ke 2017 ya 2017, dulu kayak ya seperti yang udah Abang jelasin, Fame tuh buka rekrutmen buat cari pemain bass lah gitu salah satunya. Dan Bio hubungin aku terus mau nyoba nggak gitu kan, mau lah gitu tapi aku di Dumai. Nah Bio bilang kayak gini, atau coba japri aja dulu Bang Syafiq, itu lagi yang kita japri gitu kan. Ternyata emang sesuai dengan persyaratannya, ternyata aku nggak harus datang gitu. Dan menurut aku pribadi untungnya sih aku tuh nggak nyoba langsung ke tempat Bang. Kenapa? Malu aku Bang, jujur. Maksudnya kayak balik ke 2017 kayak waduh, lagu-lagu aku juga jauh gitu maksudnya kayak ini, dan alat bass aku juga kayak belum proper. Dulu tuh masih pakai bass kanan Bang, jadi cuman ku balikin aja. Kalau ini kan sekarang kan kayak memang udah bass kidal kan, memang kayak udah proper aja gitu. Nah udah tuh, tapi maksudnya kayak dulu kayak ya udahlah nothing tulus aja lah, kayak masuk enggak gitu kan. Ternyata waktu itu tuh aku D3 Bang. Kampus aku D3 dulu. Nah kayak aku di Dumai 2 tahun kan, kayak, dan orang tua aku bilang gini. Oh itu 2 tahun juga ya? 2 tahun lah, 2017-18 lah setelah tamat. Nah terus orang tua aku bilang juga mau dilanjutin nggak katanya. Aku sih mau sih, karena kayak di Dumai itu kan kayak kita bilang musiknya kurang kayak gitu kan, SDM-nya kurang, dan ilmu aku juga kayak belum gimana kali lah gitu. Dan aku kan bukan basicnya kuliah musik ya gitu ya. Kuliah aku mungkin kayak sekarang aja manajemen yang kayak gitu kan. Nah udah balik lagi aku nyoba S1 di USU, ternyata jebol. Nyambung sekarang nih S1. Linear sama D3-nya. Linear sama D3-nya. Kayak ngambil bahan tak kuliah yang belum diambil lah di D3 dulu kan gitu kan. Nah, ya udah, ternyata awalnya tuh dulu sebenarnya aku bantuin orang main gitar Bang di Medan Bang. 2018. Reguleran. Terus ketemu Jerry. Maksudnya kayak dari Marco yang ngajakin aku pertama, ketemu Jerry, ketemu yang lain-lain lah. Nah, ternyata Jerry bilang, ternyata kok bisa main gitar ya? Bisa, aku bilang, tapi aku sebenarnya majornya bass. Aku bilang, tak apa-apa katanya. Terus diajakin Jerry main, ketemu Bang Mufti. Bang Mufi itu ketemu dia tahun 2018 udah ketemu dia juga sebenarnya, main-main sama udah. Oh udah sempet main bareng. Udah, tapi aku main gitar Bang dulu. Bukan fame, cuman kayak ada satu regular di cafe gitu, coffee shop gitu.
aku bantuin lah gitu kan, main gitar kan. Ya udah ketemu teman-teman baru. Habis itu jamming juga ketemu Bang Ocha dan yang lain-lainnya. Udah dari situ sebenarnya. Nah, waktu Tapi sorry aku potong dulu nih. Berarti emang saat itu salah satu tips and trick jadi sessionis itu kau membangun engagement sama banyak orang ya. wajib sih intinya. Bang, nongkrong tuh Bang tuh penting. Nongkrong sebelum dapat kesempatan main nongkrong bareng Nongkrong dulu. Cuma Ya. mungkin gini, banyak yang salah nih. Mungkin orang berpikir nongkrong tuh kayak semua orang harus didatangi. Sebenarnya enggak. Gimana tuh? Contoh kayak kita emang mau jadi musisi nih atau mau session player, ya nongkrongnya sama session player juga gitu. Kayak mereka tuh dulu sering main di Cirurgi tuh. Nah, Cirurgi kan ya. full band tuh Bang. Udah aku tanpa basa-basi datang aja nongkrong sikat Bang, pengen jamming lah satu dua lagu sama orang tuh dimulai udah. dari jamming ya. Kenal-kenalan dari situ juga itu kan penting Bang. Iya, benar. Karena musisi itu kayak aku udah kenal abang, otomatis kan abang ada kenal musisi lain kan. Ketika aku nongkrong sama abang bawa teman abang musisi lain, aku kenal sama musisi yang lain ini juga kan. Dan kayaknya jadi berputar tuh jadinya, nambah. Nah gitu sih Bang, awal-awal aku ngebangun dulu. Berarti intinya kita coba membangun engagement sama orang lah ya. Iya, terutama musisi ini. Di mana ada yang bisa jamming sikat ya gitu. datang dulu nonton bisa jamming sikat gitu aja karena dulu. Ya kalau aku lihat apa ya, nontonin beberapa podcast orang-orang di Jakarta yang sekarang udah gede juga, ya memulainya tuh dari situ, apalagi misalnya dia tuh dari daerah ya, maksudnya bukan orang Jakarta asli. Jadi dia bangun engagement sama mungkin yang dia influence lah gitu. Dia ngefans sama si A misalnya. Habis itu Bang aku inilah. Habis itu diajakin, udah datang aja nanti bro, gua reguleran di sini. Pasti kan dikasih tuh kan, dikasih jatah. Lu main apa misalnya gitu. Aku main bass Bang misalnya, gua main bass Bang, udah dikasih kan main. Jadi kan si orang ini udah bisa menilai tuh. Maksudnya oh dia value-nya sekian nih. Maksudnya dia udah jadi kegambar. Kalau misalnya nanti dia gantiin aku, kalau kesini kayaknya kurang bisa. Tapi sini udah bisa nih. Maksudnya tanggung jawabnya nggak terlalu gede. Jadi itu sih gunanya bangun engagement ya. Penting sih Bang ya. Udah lanjut. Nah ya udah, ternyata ketika beberapa kali jamming sama mereka, dikasih kesempatan tuh Bang. Jadi kayak minggu ini nih kebetulan dulu basisnya masih Bang Ocung tuh di situ. Oh yang sama Ocha ya? Sama Ocha, Bang Ocung. Bang Ocung nggak bisa nih, bisa gantiin nggak di situ ya kayak aku yang baru kayak gini senang kali lah Bang ngebantuin gitu kan, naikin engagementnya lagi kan. Ya udah, gas gitulah, dari situ lah mulainya dulu Bang, pelan-pelan gitu. Nah setelah itu kan Abang sempat bikin rekrutmen itu yang kita bilang tadi kan, rekrutmen yang ada tiga opsi kategori. Yang salah satu kategorinya tidak terikat nih, benar kan? Nah ya udah, waktu itu aku kan bikin bass cover tuh, ada tuh di Hermes kan, Hermes, cover. Ternyata abang tertarik kan, bener misalnya yang itu yang di tag ya, yang di tag video kan ada itu. tag kan memang persyaratannya harus di tag sama hashtag kan. Nah ternyata abang notice tuh kan kemarin dari situ. Nah ya mulai dari situ sih sebenarnya gitu ya Bang ya. Kan kalau dinilai sih prosesnya panjang lah Bang, 2017 sampai 2019 tuh baru bantuin Fame tuh. Nah 2019. jadi kalau aku pribadi sih ngelihatnya nggak cukup hanya dari bass cover pasti. Jadi aku ngelihat kayak kancahmu dulu sih, kalau reguler nama siapa, terus kau main sama entertainment mana aja gitu kan. Jadi itu kayak maksudnya di kita para owner entertainment itu kayak bisa nambah value sih, semakin banyak main sama ini apalagi misalnya big event gitu. Kayak misalnya kan ya kau sekarang bagi aku salah satu sessionis yang mantap lah, karena udah main sama Happy ya, udah main sama Happy terus ngiringin artis-artis gitu. Jadi kayak ya udah gitu, berarti dia udah mumpuni gitu, dibawa kemana-mana udah mumpuni. Jadi sebenarnya kayak maksudnya kayak semua job itu kan kayak ada job desk-nya kan masing-masing gitu. Dan rata-rata sih si owner entertainment itu, apalagi yang model-model Happy ya, yang enggak terlalu ngebuat ring 1, ring 2 siapa, kayaknya
dia siapa yang bisa aja Iya gitu. iya benar. Tapi yang mudah diajak kerja sama, Kepercayaan, iya gitu-gitu. attitude itu sih Gitu-gitulah. yang ngaruh juga lah benar. Jadi lebih ke kalau si Ko Ivan kan santai aja, pilih Santai, player yang iya. penting tanggung jawab Tanggung gitu jawab. kan. Ya udah jadi waktu udah kepilih jadi salah satu basisnya itu ya di mataku value yang bagus gitu. Sangat menambah value sebagai sessionist gitu. Nah, itulah jadinya kalau udah keluar, maksudnya kalau tim aku butuh basis nih. Basisku udah habis. Salah satu yang kepikiran jadi kau lah, gitu lah, mantap lah. Terus mantap kali ya. Ada apa lagi nih yang mau diceritain? Ini di seputar ini ya, di seputar kancah sebagai sessionist nih. Sessionist benar ya. Karena kan kita aku tahu sih dia ini nggak mau terlalu terikat karena dia punya cita-cita bangun manajemen juga Di Dumai. di Dumai. Mudah-mudahan Ya, tahun depan ya. dijalankan. Kita udah banyak ngobrol-ngobrol juga ya. Iya, Mudah-mudahan ngobrol-ngobrol. nanti bisa diterapkan di sana. Yes, amin sebenarnya. Nah, ini balik lagi nih ke sessionist tadi. Sessionist Tips and tricks lah. tips and tricks mungkin ya yang paling penting sebenarnya jelas attitude sih Attitude, ya. sebenarnya itu poin penting. Attitude, jaga sikap, on time waktu gitu, mungkin waktu paling penting. Oke lah, kita di luar attitude lah, mungkin ya attitude udah nomor 1 gitu kan. Song list itu penting sih bang. Song list kayak Tanggung jawab kulikan juga. tanggung jawab kulikan, benar bang. Mungkin ya aku pribadi pun sampai saat ini masih belajar dan masih banyak salah kadang sebenarnya kalau udah main gitu kan. Cuman kan di luar dari itu kan ya kayak sekarang mungkin main sama Fem gini, kayak di Fem tuh nggak pernah ada songlist bang ya. Iya. Nggak pernah ada songlist sekalipun. Main kode-kode Main kode-kode di tempat. Nah, kode-kode itu kan proses juga sih aku. Proses, ya. Kayak aku bukan orang musik bisa tahu kayak gitu kan. Nah, maksudnya kayak songlist tuh itu harus diperbanyak sih bang. Nah, apa yang baru menurutku kayak yang nih kayaknya ngejual nih buat di weddingan atau di event gitu. Nah, satu lagi gini kan. Sebenarnya aku kenapa milih kau sebagai salah satunya? Maksudnya di circle sebenarnya basis itu yang berpengalaman kan banyak tuh. Cuman aku rasa untuk kulikan songlist itu kan kayak setiap circle musik tuh beda-beda. Beda-beda. Nah, kau kayak masuk, kalau aku waktu itu 80% tahu nih. Maksudnya lagu-lagu yang kami bawain dia pasti seleraan. Jadi salah satu aku cara milih sessionist gitu sih. Jadi selain dari emang circle-nya ada melekat gitu. Temanmu juga ada temanku juga. Iya. Jadi ini the Nggak power dikit, of nggak orang dikit, dalam. Bang. Banyak sebenarnya. The power of orang dalam juga. Karena kan yang ngerekom ke kita pasti ya teman-teman kita Musisi juga. juga. Terus juga kalau misalnya mau aku pasangin di satu tim, aku juga mikirin nanti orang ini waktu break ngobrol-ngobrolnya enak gak sih ya gitu kan. Iya. Kan gak mungkin kayak yang belum punya teman sama sekali. Diam-diaman. Kayak kan. gitu. Ngaruh Jadi sih itu bang. ngaruh. Jadi aku kayak mikirin ke situ juga sih. Terus apalagi ya waktu itu pilihannya, ya menurutku cukup aktif kesana sini sih ya, itulah cukup aktif sana sini, maksudnya ada event kesana, ada event kesini, emang haus ilmu lah ya, haus ilmu. Gitulah kira-kira bang, haus ilmu. Semua gigs datang aja gitu bang ya. Semua gigs datang. Sampai orang bilang bang, namaku bang Louis Everywhere bang. Serius aku bang. Kayak acara itu ya. Iya, Louis Everywhere. Di semua gigs tuh aku muncul bang. Serius. Itu tujuannya apa tuh tujuannya? Tujuannya nge-branding bang. Nge-branding salah diri. Satunya nge-branding sambil diri. Sambil belajar juga. Nge-branding diri salah satunya penting. Maksudnya kayak ini siapa sih? Tapi orang? berhasil sih itu. Berhasil bang. Berhasil kali sih bang. Maksudnya kayak keluar rumah nih nongkrong di satu tempat ada aja tuh yang kenal tuh bang. Kan berarti kan dari situ kan berarti impact-nya bagus berarti gitu. Kita bagus. Orang bisa lebih kenal kita gitu lah gitu jadinya. Gitu sih. Mantap. Apalagi nih? Apalagi tips and trick-nya yang tadi ya kita balikin lagi ya. Apalagi? Songlist itu pasti. Ke songlist itu kan sebenarnya orang banyak nanya nih sebenarnya dari DM, Bang. Kasih tahu lah lagu yang wajib di Fame.
Aku juga bingung kan, kau sendirilah dari panggung ke panggung beda kan. Beda kali pun. Sukunya beda, Beda song listnya ya. beda. Iya. Palingan yang sama lagu-lagu kekiniannya ya paling. Kekiniannya lah. Paling Kayak sama. contohnya aku main di Happy nih. Happy Disney kali sih. Oh, Saya gitu ya. kayak ngulik-ngulik yang kayak gitu kan. Mm-mm. Sementara di film jarang yang dibawa kayak gitu. Contoh kayak nih, di Happy tuh beberapa lagunya yang benar-benar back to 90s 80s gitu, tapi yang ballad love ballad. Sementara kalau di film kan nggak begitu sering dibawain yang kayak gitu kan. Maksudnya kayak lebih sering Iya, modern iya, kita iya. bawa. Beda-beda. Bahkan lagi bantuin si Rap Trio juga di Rapi segmen Trio Bata coba aja bang, kecebur gitu. Seru seru ya. tantangannya beda-beda semua. Jadi di setiap entertainment itu kita tips and triknya emang harus nyiapin diri untuk hari ini aku kerja sama Happy nih misalnya. Jadi kita kayak udah punya pengetahuan dasar tuh seperti apa Happy, lagunya kira-kira bagaimana. Fame juga gitu, RAP Trio juga gitu, sama beberapa entertainment yang kau bantu lainnya. Pasti seseorang sessionis itu harus punya ilmu itu dong ya. Pasti sih bunglon lah kita bilang ya, Pak, bisa ditempatin di mana-mana gitu kan. Susah emang. Tapi ya prosesnya pun nggak segampang bisa masuk sini situ. Trik selanjutnya ya, tips and trick selanjutnya. Alat penting gak sih? Alat penting lah bang. Ceritain lah tentang alat, history alat. Ya. History alat. Jadi mungkin ya sebagai aku yang player kidal lah lebih tepatnya, yang kiri kayak gini ya, nyari alat tuh paling susah emang bang. Nah dulu tuh aku masih pakai alat bass kanan tapi gue balikin aja. Squire Affinity awal-awal tuh tahun 2017. Dan kalau misalnya dibawa ke posisi sekarang, menurut aku bisa dipakai untuk main cafe ya, yang small gigs kayak gitu lah. Mungkin itu cocok, masih oke lah gitu kan. Jadi waktu dulu jadi di titik yang sekarang itu kayak kau lebih menyesuaikan lah ya. Menyesuaikan lebih tepatnya bang. Kayak ya. Atau kesempatan itu datang karena alat, bisa jadi nggak sih? Pasti sih. Pasti ya. Aku pasti lah bang. Itu jelas berpengaruh. Salah satu yang berpengaruh besar ya menurut kita ya, alat ya gitu. Ya alat kita proper aja dan orang pun jadi seneng main sama kita kan. Alatnya proper nih gitu. Baru kayak apa ya? Kayak salah satu value session player tuh dilihat dari situ juga ya kan? Salah satu pasti. Alat jualnya itu kan. Alat perangnya yang utama sebenarnya ini kan. Tapi sebenarnya kan nggak mungkin kita tiba-tiba beli alat yang proper, atau ya maksudnya di harga juga pasti cukup mahal. Ya pasti. Ada start kita dari sessionis itu yang memulai kita dari alat yang sekedar lah, atau sekedar alat aja lu. Jadi kayak ya mungkin saat kamu baru jadi sessionis itu, dengan apa yang ada dimanfaatin, ya coba dikerjain aja ya. Waktu itu kalau kau masih di alat yang lama, kayak circle-nya reguleran masih banyak kayak gitu ya, tapi habis itu nabung bercita-cita untuk aku harus punya ini. Dan yang betul-betul bass untuk kidal. Ini sebenarnya bang, dulu tuh sebenarnya dana aku nggak cukup untuk ngambil ini sebenarnya. Jadi aku usaha tuh bang. Jadi kebetulan ada sepatu kan, ku jual sepatuku, ku jual bassku yang lama. Sampai gitu ya? Sampai kayak gitu bang. Maksudnya effortnya sampai harus kayak gitu, yang pengen ya udahlah, tahu-tahu emang rezekinya bang. Dari sini kayak iya bener ya, kalau upgrade alat justru rezekinya malah makin nambah malah bang gitu. Iya pasti sih. Pasti. Dari tadi kita cerita pencapaianmu dan banyak enak-enaknya yang kita ceritain. Oh iya. Sekarang kita harus cerita yang susah-susah supaya semuanya tahu ternyata jadi session player itu nggak gampang. Nggak gampang. Oke, silakan curhat. Apa yang kita curhat ya sebenarnya? Dari apa nih bang kita ini bang, enaknya serunya ya? Pahit-pahitnya sih. Waktu maksudnya gini dari aku pribadi nih ya, aku pribadi jangan tersinggung. Siapa sih? Kayak gitu, mulai dari awal. Siapa sih kawan ini? Siapa sih? Gitu kan. Habis itu next level, main bass. Bass. Itu kan. Habis itu next step-nya boleh juga, gitu ya kan. Habis itu aku lihat, udah main di sini dan sama si ini. Habis itu next levelnya, nanti kalau aku ada job aku pakai dia. Itu kan kayak kalau dari mata entertainmentnya ya. Jadi kau nih dari mata session playernya. Dari aku sendiri ya. Mulai dari dicuekin. Membangun pertemanan sih.
itu mungkin sulit karena nggak sebagian orang bisa Oh, karena kau juga pendatang ya pendatang statusnya. satu, dan aku emang ya dituntut untuk lebih bisa berbaur dengan siapa aja gitu kan. Dan emang bukan sifat aku tuh emang gitu juga sih Bang, suka ngobrol ke orang-orang baru kan. Nah, dia balik lagi ke tahun 2017 gitu. Satu pun nggak ada aku kenal musisi, cuman si Biola gitu kan. Karena satu kampus juga. Atau kampus juga, kalau nggak mungkin nggak kecemplung aku ke situ kan. Nah, dimulai di 2018 lah kita bilangnya. Oke, kenal Marco dari gereja. Nah, kalaupun aku nggak ngobrol ke Marco, mungkin dia nggak tahu. Kalau kau musisi. Nggak sih, musisi tahu, kita sama-sama pelayan musik yang interest main di luar, lebih tepatnya main Iya. kayak regular wedding yang mungkin kalau aku nggak ngobrol, karena gini, banyak musisinya gereja itu nggak main di luar gitu lah kita bilang kan, benar kan? Membaktikan hidupnya buat pelayanan aja Pelayanan aja gitu kan, nggak main di luar kan. Nah, ya udah ngobrol ke Marco, ya aku interest gitu kan, dan dia ajak ke aku. Nah, ada nih contohnya nih, kayak aku ketemu lah si Jere lah di awal gitu ketemu. Kalau aku nggak jadi ngobrol, cuman mungkin kayak aku statusnya Itu aku ketemu nongkrong. main tuh Bang, langsung main tuh sama Jere. Oh, waktu reguler. Regular tuh. Nah, main sama Jere. Kalau aku misalnya habis Diam-diam aja gitu habis main tuh, diam-diam aja. Mungkin nggak akan di titik sekarang gitu lah jadinya gitu kan. Oh, iya, Nah, iya. tapi aku nggak nih, selesai main aja nongkrong, Bang. Oh iya Bang, gini-gini. Bang minta Instagram lah. Tanya-tanya cerita-cerita dia main dulu kayak mana, main sama siapa ya gini. Oh iya Bang, next time nongkrong gabung-gabung lah gitu. Aku sendiri Bang yang datang langsung ke dia gitu. Oke, next time-nya aku hubungin di mana gitu. Bang, aku mau pengen nongkrong gabung kata. Inilah gabung lah Bang, Cururgi aku main nih Bang katanya. Datang aku ke Cururgi Bang gitu. Sendiri aku datang. Datang orang main. Dipanggil si Jiri lah nih, main lagi nih. Nah, ketemu yang lain-lain lagi gitu kan. Kan dari situ aja mungkin dipikir kayak itu aku harus ya membuang waktu aku sebenarnya jadinya kan Bang, kayak cuman nongkrong live musik, buang waktu, buang duit lagi. Iya kan. So, kayak orang berpikir tuh kayak buang-buang waktu kok, tapi enggak, sebenarnya dari situ kan aku bukan poinnya untuk nongkrong kan sebenarnya, emang poinnya aku mau ngejual diri aku lah sebenarnya jadinya kan. Aku harus cari ya circle-nya pemain musik Medan ini di mana adanya gitu kan. Ya harus aku datangi langsung lah. Sama seperti kayak di Jakarta pun gitu kan Bang. Kalau kita mau berkecimpung di situ, kita harus cari ekosistemnya di mana. Iya, benar. Nah, itu tadi sama cari nongkrong sama musisi kan beda-beda Bang caranya Bang, approach ke mereka nongkrongnya harus ngikut kemana, harus ngobrolin apa. Dan sebenarnya dari approaching ke para musisi itu di next stepnya waktu tiba-tiba kau misalnya ini Jere di Fame kan, tiba-tiba misalnya aku minta Jer, kita kurang basis, siapa ya gitu. Akhirnya dia jadi kepikir yang terdekat kan. Iya benar. Kepikir yang terdekat yang emang masih available gitu. Ya udah Bang, mau coba Luis nggak misalnya gitu kan. Boleh, dia gimana menurutmu? Bagus kok misalnya gitu kan. Songlist nanti aku kasih Bang. Jadi dari pertemanan tadi kita banyak kebantu ya justru. Karena kan kau waktu first time main sama entertainment manapun pasti ada nanya list kan, nggak mungkin datang ngejob tanpa persiapan apapun. Iyalah. Jadi itu gunanya si circle tadi ya. Dan kebentuknya songlist tuh malah dari kita jamming sebenarnya. Dari kita main di kafe-kafe kayak gitu. Kebentuknya dari situ sebenarnya kan, kayak tahu orang-orang si Jere ini biasa bawa lagu yang kayak gini nih. Bang Ocha biasa bawa lagu-lagu kayak gini kan. Oh, ini lagunya kayak yang sering aku dengar. Jadi kan aku lebih interest lagi nih dengan lagunya, lebih kulik lagi. Oh, jadi kayak next time ngejam sama mereka udah tahu nih aku lagunya. Iya. Nah, gitu sebenarnya. Nah, itu kadang-kadang tuh ada orang yang datang jamming terus maksain dia, kan nggak boleh gitu ya sebenarnya. Maksudnya kita harus tahu nih bandnya alirannya apa. Atau konsep si kafenya itu hari ini minta apa sih gitu kan, nggak mungkin jamming yang sembarangan gitu. Jadi harus pintar-pintar juga lah ya. Pintar-pintar masuk ke orang ya, ditemenin semua boleh, cuman ya pilih aja gitu mau arahnya kemana dulu sekarang. Kadang kan semua kita tongkrong-tongkrongin tapi nggak ada hasilnya, buat apa. Jadi itu kayak ngarahin circle kita ya. Habis itu udah tinggal kemampuan yang bicara lah ya. Kita cerita tentang kemampuan. Skill sepenting apa sih untuk masuk manajemen?
skill sepenting Abis apa? abis versimu versi aku nih. Oke. Menurut aku jelas tuh kita bilang sangat-sangat berpengaruh ya skill ya. Hmm. Karena gimana kita cara penyesuaiannya dengan player lain, dengan contohnya di Fame deh gitu, yang lagunya nggak ada listnya, gimana cara skill. Misalnya kalau kita nggak punya skill, paling gampang lah kode-kodein angka gitu. Kalau itu aja Skill kita paling dasarnya itu mungkin salah satunya, itu aja kita nggak ngerti, asli kecebur. Udah, itu aku udah Itu gimana lah. masih belum cerita ritme ya. Belum cerita ritme lagi, ngejaga ritmenya lagi. Contoh kayak aku pemain bass harus ngikutin si pemain drum kan, kicknya biar nyatu gitu kan. Dan nggak semua harus nyatu juga. Nggak Itu semua harus nyatu juga. Nah, ada yang harus dilaga juga. ada harus dilaga juga. Contohnya kayak gitu kan. Mungkin ya kalau cuman skillnya biasa-biasa aja, aduh jangan deh session player, janganlah. Serem, sumpah serem. Nanti si entertainment yang jadi korban ya. Serem. Aku udah korban aja. Sumpah saya bukan korban, kayak ketemu orang baru gitu, bawa lagu ini, ya ini kayak mana lagunya gitu. Panik aku gitu. Udah korban lah kayak gitu. Jadi ya menjawab pertanyaan teman-teman yang banyak juga nih dari DM kan. Maksudnya at the end emang kita cerita soal fee ya kan. Nggak usah mulu-mulu ya. Dari tongkrongan nggak bisa hidup. Fee juga sih. Fee juga. Jadi kan sebenarnya dari sudut pandang si penyedia jasa musiknya ini, atau bisa dibilang vendor musisinya, kan pasti akan membayarkan itulah fee tadi. Jadi kan yang dibayarkan dari 7 orang misalnya nih, satu tim 7 orang misalnya. Yang 7 ini kan sama nih ceritanya, bayarannya ini sama. Terus apa kamu mau gitu jadi satu orang yang 6-nya proper mainnya, terus kita jadi beban gitu kan, nggak mungkin ya kan. Jadi intinya sebenarnya di situ sih pentingnya skill tadi. Jadi kayak bukan cuman soal skill main ya, karena kalau skill main kan mungkin kalau kita banyak latihan, banyak ngulik, itu kan kayak memperlebar opsi cara kita main. Benar. Bahkan jadi di saat jamming kita juga nggak gitu-gitu aja. Itu kan bikin mood juga kan. Bikin mood juga. Jadi itulah pentingnya skill tadi. Tapi sebenarnya skill-skill yang dimaksud tadi itu sebagai seorang sessionis itu bahkan skill engage ke tim, ya kan. Ya sebenarnya skillnya bukan hanya dari skill dari pegang main gitu ya, banyak dari cara ngobrol lagi, dari cara approaching ke orang baru, dari cara kita bersosialisasi, daripada memanage waktu, yang kayak gitu tuh penting. Bahkan kau berdiri aja juga udah kelihatan skill entertainingmu loh sebenarnya. Ya sih, sudah ngejual. Duduk, berdiri, maksudnya kan ketara tuh kan. Maksudnya ada yang di bawahnya kelihatan sekali gitu kalau misalnya emang dia prepare ya. Jadi dia kayak apa ya, mempelajari skill public figure, oke. gitu kan. Jadi entertainment itu nggak segampang dan nggak semudah yang dibayangin sih sebenarnya. Bukan hanya sekedar main musik. Ya benar. Bukan hanya sekedar main musik, karena beda main di kamar, di studio sendiri, dengan main di luar. Yang kita udah ngetim, apalagi kalau di entertainment ya, orangnya beda-beda, ganti-ganti. Terus kita juga harus menyelesaikan job desk untuk event tersebut, macam lah. Jadi memang banyak tingkatannya, level-level yang harus dilewatin sebenarnya. Jam terbang juga. Oke, jadi tips and trick buat para sessionis muda nih sekarang. Asik. Versi Luis. Versi aku ya. Versi Luis. Mohon maaf ya kalau ada salah-salah. Masih baru. Masih baru nih. Nanti dipikir, sok jago gitu kawan. Enggak. Masih baru. Paling enggak membagi tips ya. Tips lah yang di luar dari skill lebih tepatnya. Di luar dari ya cara ngobrol, yang harus, yang cara nongkrong maksudnya kayak kebiasaan-kebiasaan yang harus dibentuk lah gitu untuk menjadi seorang session gitu. Di luar dari skill kita bicara lebih tepatnya, dari pengalaman. Karena gitu. Peluang tadi itu datang dari
Circle ya. ekosistemnya lebih tepatnya. Kita kalau bertemu ekosistem yang kayak gitu, otomatis kita gitu jadinya gitu. Terus kepantasannya baru dilihat dari skill dan alat. Nah, kepantasannya lihat dari skill dan alat. Cuman kan approaching awalnya kan Iya. nggak harus dari situ, nggak Iya, harus dari iya, alat. Ya nongkrong aja. Contoh kayak aku tiap hari nongkrong dengan abang nih, contohnya kayak tiap hari kita nongkrong. Yang sebelumnya abang nggak tahu aku siapa dari kita sering ngobrol, sering bagi cerita kan, jadi abang tahu aku tuh gimana orangnya tuh gitu kan. Dan abang kayak kepikiran juga, ih boleh nih kayaknya dicoba nih pakai gitu, bisa jadi gitu kan bang. Nah, jadi satu info sih sebenarnya. Bukan hanya di fame tapi di entertainment lainnya. Jadi pasti kan kita sejak berdiri itu udah punya orang-orang lama nih ceritanya kan. Jadi kalau ada yang berpikir masuk langsung bisa gitu, nggak gitu tuh. Maksudnya konsepnya tuh nggak gitu. Maksudnya kita juga maksudnya aku juga pasti undang Luis itu karena basis-basis sudah pada full nih. Maksudnya jobnya emang banyak. Saat itu jobnya emang banyak. Disitulah datang kesempatan, dan disitulah kalau kita bisa memanfaatkan kesempatan itu, mungkin chance kita jauh lebih besar ya. Terlepas dari kau pengen berada di dalam ini atau hanya pengen bantuin, atau bebas lah, bisa jadi session mana aja. Tapi kan kesempatan itu datang nggak setiap hari. Jadi saat itu datang, ya itulah, pasti kita pilih yang terbaik di antara yang terbaik. Pasti gitu. Pasti yang terdekat juga. Terus terang. Maksudnya aku kalau nggak kenal nggak ngobrol ya kan, aku ngundangnya juga susah ya. Gitu kan. Dia nanti di dalam kayak mana gitu mau nge-briefingnya juga segan ya. Mau approaching awalnya pun kayak mana. Iya. Susah. Tapi kalau misalnya udah berbaur kayak, ya misalnya kalau ke aku agak susah ya karena aku orang rumahan. Gak ada, sekarang aja rumahan. Jadi berbaur ke setidaknya circle musisinya. Jadi yang pertama jangan berharap langsung dapat job dulu, tapi berada di circle itu aja udah menyenangkan dan pasti ada ilmu-ilmunya. Pasti ada. Karena di warkop aja, di luar cakap-cakap sampah pasti ada cakap musik kan. Ada cakap musik pasti. Ada ya terlintas tuh, bahasa alat kayak bahasa apa pasti ada. Pasti ada gitu. Jadi ngebentuk kita sendiri sih dari circle-nya itu. Baru nanti kayak kayaknya semua entertainment gitulah. Pasti dia minta rekom dari orang yang udah pernah dia pakai. Nah, iya. Yang dekat siapa yang main siapa. Pasti kita kan gitu tahu nih siapa yang contohnya jam terbangnya udah tinggi. Ditemenin aja, dikawanin kayak gitu. Ya, gitu ya tipsnya. Kan, iya, nongkrong aja sama dia. Nanti kan dia kayak udah tahu kita kayak mana orangnya. Ya bisa jadi kita jadi rekomendasi dia kan. Aku pun gitu sih di awal-awal dulu. Ya memang kayak gitu kan, Bang. Iya, betul. Nongkrong gitu dulu aku sering. Kalau nggak kayak gitu, kayak mana orang mau tahu ya? Kayak mana? Apalagi aku merantau, Bang. Udah merantau di kota orang sendiri. Nggak ada temen siapa-siapa. Kayak mana aku bisa ngebangun sampai di status sekarang gitu. Iya, mantap. Oke, mungkin cukup ngobrol-ngobrol bareng Fame Performance di Sessionist Talk ya. Iya, ini kayak udah adalah 4 jam kami ngobrol ya sebenarnya. Nanti kalau berarti ini banyak editan ya. Kalau ini nanti dipotong-potong, sebenarnya kami udah ngobrol 4 jam lebih nih, serius. Ya, tapi terima kasih sekali lagi Luis sudah mau datang. Thank you Bang udah diundang. Ke Studio Fame. Sukses buat karirnya baik di Medan untuk menghabiskan masa tinggal tahun ini ya. Job-job yang udah di booking nih ya. Job-job yang udah di booking, belum ada yang booking nih. Tolong dia kode. Tolong. Enggak lah. Jadi kita kayak misal kalau ada ngebantu orang bisa bantu aja. Pokoknya sampai tahun inilah gitu. Sampai tahun ini ya. Habis itu tahun depan aku mau cabut dulu, mau meniti karir yang baru gitu. Mantap. Harus naik ke level selanjutnya. Yes, mantap. Oke, sekali lagi makasih. Kita nggak apa nih. Sebenarnya kita nggak boleh jadi ekor terus. Suatu saat kita harus jadi kepala. Mantap itu. Iya. Tapi sebenarnya aku jadi leader karena nggak ada yang mau pakai aku. Oke lah, sekali lagi makasih Wis. Sampai jumpa lagi dan sukses terus. Dadah.